Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Siti Naulita Nur Agustin Sihombing SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Siliwangi dengan NIM 2521931111153. Pada hari ini, Jumat 14 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMKS Banten Raya Cikulur, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dengan materi mengungkapkan kritik lewat senyuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelumnya periksa kerapihan diri sendiri dulu. Sudah rapi? Kalau belum rapi, rapikan. Lalu periksa sekitarnya, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan dibuang. Tidak ada? Tidak ada ya? Sudah rapi, sudah bersih, cantik dan ganteng. Oke, sebelum kita belajar, kita alangkah baiknya berdoa lebih dulu. Algani, silakan dipimpin doanya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul datang milisania qawli Allahumma ta'wana mansur alaina maka ya jalali wal ikram. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuakah hari ini? Sekretaris, ayo. Hadir semua? Hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional lebih dulu yang akan dipimpin oleh Resti. Silakan Resti. Yuk semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semangat? Semangat. Semangat, benar? Iya. Semangat ya untuk belajar. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada yel-yel. Oke? Ice breaking. Tepuk 1 ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar berarti ya? Ya. Oke, siap. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, materi sebelumnya pas minggu depan itu materi apa? Izin menjawab, Bu. Ya, materi apa? Yuk. Tentang laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi itu kita mengamati objek mengobservasi dari awal sampai akhir. Misal contoh kita mengobservasi harimau. Ada harimau, lalu ada klasifikasinya, ada struktur-strukturnya ya. Nanti selain menceritakan observasi, selain menceritakan harimau, kita juga menceritakan bagian-bagian harimau-nya. Oke, kita lanjut ke struktur LHO. Ada yang masih ingat? Bu, izin menjawab. Boleh, Upi? Klasifikasi yaitu menjelaskan objek yang sedang diamati atau diobservasi. 1 itu ada klasifikasi, yaitu penjelasan tentang objek yang kita amati. Yang kedua apa? Bu, izin menjawab. Boleh, Resti? Deskripsi bagian, yaitu bagian-bagian yang terdapat pada objek seperti ciri objek. Ada yang kedua, deskripsi bagian. Kita menceritakan bagian-bagian yang objek yang kita observasi. Dari mulai warna, dari mulai ciri-cirinya, jenis-jenisnya, itu adalah deskripsi bagian. Yang terakhir, boleh Nadia? Definisi manfaat yaitu menjelaskan manfaat objek untuk baik bagi manusia maupun alam. Selain itu ada deskripsi manfaat. Kita melakukan observasi, manfaatnya untuk apa sih? Apakah untuk kita ada atau untuk alam juga ada? Oke, paham ya berarti ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu mengungkapkan kritik lewat senyuman atau teks anekdot. Sebelumnya, ada yang pernah membaca atau mendengar cerita lucu? Ada? Izin menjawab, Bu. Boleh, Rangkis? Pernah, Bu, melihat pejabat yang sedang berpidato panjang lebar padahal masyarakat sudah bosan mendengarnya. Tiba-tiba semua lampu mati gelap, semuanya bersorak dan bertepuk tangan gembira mengira pidatonya sudah selesai. Pernah ya melihat Nah, Bu. si pejabatnya sudah banyak janji-janji manis, tapi dia terus berpidato saja, padahal masyarakat sudah bosan. Tiba-tiba lampunya mati ya. Lampunya mati, terus masyarakat bertepuk tangan gembira, mengiranya bahwa pidatonya sudah selesai. Ternyata mati listrik. Oke. Yang kedua, apa perbedaan utama antara cerita humor dengan anekdot? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Boleh, Wulan? Humor untuk menghibur orang, sedangkan anekdot untuk menyampaikan kritik sosial yang melibatkan tokoh penting atau pejabat. Oke, betul. Humor itu hanya untuk lucu-lucuan.
Tapi kalau anekdot lucu, tapi dia tuh dikemasnya dalam kritik, mengkritik pejabat atau tokoh penting. Oke, yang ketiga, bagaimana cara kita menyampaikan kritik agar didengar dan tidak menyinggung? Izin jawab, Bu. Boleh, Alpia? Menggunakan bahasa yang sopan, tidak mudah fokus pada masalah, bukan pribadi orangnya. Tidak fokus pada masalah dan kita tidak melihat orangnya. Ketika kita melakukan kritik atau anekdot, kita mau nih mengkritik pejabat supaya diterima, itu kita tidak boleh menyindir pribadi, tidak boleh menyinggung pribadinya. Itu adalah kritik yang bisa diterima. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari teks anekdot itu untuk apa sih? Yang pertama itu agar kalian bisa menganalisis struktur anekdot, lalu agar kalian juga bisa menganalisis kebahasaan anekdot. Nanti kita akan bahas materinya pelan-pelan. Ini duduknya perkelompokan ya, kelompok yang minggu kemarin yang sudah Ibu bagikan. Oke, sudah sesuai berarti. Di sini ada yang pernah menyampaikan kritik lewat humor? Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah nggak? Belum pernah ya? Belum? Karena belum tahu bagaimana cara menyampaikan kritik lewat humor yang baik dan benar. Oke. Semangat ya. Kita hari ini belajar teks anekdot supaya kita tahu gimana caranya mengkritik yang benar dan baik tanpa menyinggung orang pribadi. Oke, ini dia, kita masuk ke dalam materi. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan mengandung kritik sosial atau sindiran terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat atau tokoh atau peristiwa tertentu. Disampaikannya dalam bentuk dialog, dalam bentuk lawakan tunggal, dan dalam bentuk komik strip. Komik strip itu komik yang hanya 4 buah. 1, 2, 3, 4. Itu adalah komik strip. Kalau dialog itu adalah percakapan antar tokoh yang ditandai dengan tanda kutip yang mempunyai kalimat langsung. Lawakan tunggal itu biasanya kita mengenalnya dengan sekarang bahasa hitsnya itu adalah stand up comedy. Ini ada ciri-ciri teks anekdot. Mengandung humor atau kejadian lucu. Yang kedua bersifat kritik sosial atau sindiran halus. Yang ketiga tokohnya biasanya public figure atau orang berpengaruh. Yang keempat ceritanya singkat dan mengesankan. Ceritanya singkat tapi mengesankan, tapi mengena ke orang banyak. Yang terakhir bersifat fiktif namun terasa nyata. Nah, ini struktur teks anekdot. Ini yang akan kita analisis. Pertama, ada abstraksi, yaitu pendahuluan atau gambar situasi. Pendahuluannya seperti apa? Contohnya,
pada hari ini di sekolah itu adalah abstrak. Lalu yang kedua ada yaitu awal kejadian atau penyebab timbulnya krisis. Krisis itu inti peristiwa munculnya masalah atau hal lucu. Karena teks anekdot itu kritikan yang dikemas dalam kelucuan. Yang keempat ada reaksi, yaitu tanggapan atau respon terhadap krisis. Karena ketika kita melakukan beranekdot, kita membuat teks anekdot, otomatis kita harus ada tokoh, ada lawan bicara. Ini kenapa ada reaksi dalam struktur anekdot? Karena si yang memberikan krisis itu bereaksi. Si lawan bicaranya bereaksi ke orang yang memberikan krisis. Ada reaksinya misal kaget, atau mungkin reaksinya biasa aja. Terus yang kelima, yang terakhir ada penutup atau simpulan berupa persetujuan atau komentar. Biasanya kode itu tidak dipakai. Bisa dipakai, bisa tidak. Nah, ini ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung. Tadi Ibu sudah bahas, kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip, yaitu dialog. Yang kedua, ada kalimat Kalimat retoris apa sih? Ada yang tahu? Gak ada ya? Kalimat retoris itu adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Contohnya, Bu, ini jam 9 ya? Itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Bu, sekarang pelajaran bahasa Indonesia ya? Itu adalah kalimat retoris. Bu, Fauzan laki-laki ya? Ya, padahal sudah terbukti bahwa Fauzan itu laki-laki. Sebuah pertanyaan yang diajukan tapi tidak butuh jawaban. Yang jawabannya sudah mutlak, itu iya atau tidak. Itu adalah kalimat retoris. Yang ketiga, ada konjungsi temporal atau kata keterangan waktu yang menunjukkan waktu, tempat. Itu adalah konjungsi temporal. Di sekolah, di kampus, hari Senin, jam 11. Itu adalah konjungsi temporal. Yang keempat, ada kata kerja aksi yang melakukan suatu tindak. Contohnya, menyapu. Apalagi? Apalagi? Kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu adalah yang melakukan sebuah tindak. Contohnya menyapu, mengepel, bermain. Masih banyak lagi. Pokoknya kita yang melakukan sesuatu. Duduk, bernyanyi. Yang terakhir, ada kalimat seru atau interjeksi. Kalimat seru ini itu biasanya terletaknya ada di reaksi yang memberikan reaksi terhadap krisis. Contohnya, wow, wah, oh, aduh. Itu adalah kalimat seru. Biasanya ditandai dengan tanda seru. Tanda seru. Wow, tanda seru. Aduh, tanda seru. Itu adalah kalimat atau kata interjeksi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Bu.
Paham? Paham. Nah, ini contoh teks anekdot dalam bentuk dialog. Judulnya ujian yang tak terduga. Seorang siswa memohon agar gurunya menunda ujian karena hujan deras. Guru berkata, "Jangan khawatir, air hujan tidak akan membasahi kertas ujianmu karena nilaimu sudah tenggelam duluan." Pesannya, humor ini menyindir siswa yang tidak siap belajar namun banyak alasan. Ini adalah kalimat kritik, mengkritik si siswa bahwa tidak datang pun, tidak melakukan ujian pun, si siswanya tetap punya nilai jelek. Mau ikut, mau enggak, tetap kertas ujiannya akan jelek. Nah, kita akan bedah struktur kebahasaannya. Abstraksinya itu terletak pada siswa meminta ujian ditunda. Abstraksi itu adalah pendahuluan. Apa yang dibicarakan, apa yang akan dibahas pada teks anekdot, yaitu membahas siswa meminta ujiannya ditunda. Lalu orientasinya, hujan deras saat ujian. Yang krisisnya, siswa mengeluh. Reaksinya itu guru menjawab dengan sindiran. Yang kodanya, ada nih kodanya, yaitu tersirat kritik bagi siswa yang malas. Penutupnya, kaidah kebahasaannya hanya ada 3, hanya menggunakan kalimat langsung, ditandai dengan tanda kutip. Lalu ada kata kerja aksi atau kata kerja verbal, yaitu memohon dan berkata. Lalu yang terakhir ada unsur humor dan sindiran. Ini itu adalah contoh teks anekdot. Apa tadi? Teks anekdot dalam bentuk dialog. Ada berapa tadi teks anekdotnya? Dalam bentuk apa aja? Pertama dialog, yang kedua Lawakan tunggal. Yang ketiga Komik strip. Kita akan menonton video anekdot jenis lawakan tunggal atau stand up comedy. Silahkan disimak supaya jauh lebih paham apa sih anekdot itu, bagaimana sih cara menyampaikan anekdot yang baik dan benar. Nah, tapi gue tahu satu orang yang di bawah 100 lucu banget, yaitu penampilan tadi. Langsung tepuk tangan saja, betul. Apa? Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara sempurnanya. Kami Indonesia sudah mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa menyiapkan emas. Di Primavera kita sudah tidak kebagian emas. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam tadi, foto, kuntilanak, film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin Dayung. Dayung Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa tahu Dayung 232 terlampau. Kemudian karate. Karatenya mau berangkat naik sepeda dulu.
karate, ya karate mengumpulkan teman terbanyak juga ya. Karena negara lain biasanya pakai dan satu dan dua dan tiga, Indonesia dan kawan-kawannya. Akhirnya benar. Saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang mencuri uang negara ya, koruptor. Koruptor pikiran kotor. Kenapa? Kenapa Indonesia koruptor akibatnya? Ya, kalau bisnis timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum Indonesia itu lemah, lain dengan hukum negara lain. Di Arab, pencuri sedang dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di China, koruptor diatur uangnya. Di Indonesia, koruptor diatur kasusnya. Di Indonesia, semua ilmu kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak ada contoh. Beberapa mengatakan sapi itu virus, tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara kita berbuat sapi adalah sakit. Oh, Bapak dipanggil KPK, apa hukum Pak? Aduh. Dipanggil polisi. Aduh. Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang mana goblok. Indonesia sudah menerapkan yang namanya kata-kata tidak pada korupsi. Ya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi. Tidak. Di Indonesia, katakan koruptor bisa keluar masuk penjara itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu dan keluar dalam tadi. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia sakit parahnya waktu dari korupsi. Contohnya, saya sebenarnya namanya cara saya korupsi yang saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada unsur humornya. Ada, dapat unsur humornya. Dapat, kelucuannya dapat. Dapat, tapi kok kalian tidak tertawa? Ada unsur humornya ya. Ada kritiknya. Ada. Siapa sih yang dia bahas di dalam stand up comedy itu? Siapa? Koruptor, yaitu pejabat. Hal lucu apa sih yang didapat dari situ? Ya Bu, izin menjawab. Ya, boleh Organi. Orang yang korupsi bukannya dihukum gantung, tapi malah kasusnya yang digantung. Orang yang korupsi bukannya dihukum gantung, tapi malah kasusnya yang digantung. Jadi dia bersalah, punya kasus, tapi bukannya dihukum, tapi malah hukumannya yang digantung. Orangnya bebas berkeliaran di mana saja. Itu adalah ya, hal yang lucu yang dia sampaikan di dalam video itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Terkait materi teks anekdot. Tidak? Paham? Struktur dan kebahasaannya sudah tersampaikan? Sudah? Bisa ya membedakan? Oke.
Kalau sudah bisa, Ibu akan membagikan LKPD. Duduknya sudah berkelompok kan ya? Sudah berkelompok, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kerjakan soal yang tertera di dalam LKPD secara berkelompok. Silakan melakukan diskusi yang baik dan benar. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh nanya. Satu kelebihan ya? Iya. Oke. Dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanya Ibu. Ibu kasih waktu pengerjaannya selama 30 menit. Teman-teman, karena ini ada beberapa pertanyaan, kita bagi-bagi aja. Kamu ngerjain yang ini ya? Iya. Kamu yang ngerjain yang ini. Tangkis yang ini. Oke. Ada saya yang ini. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Bisa mengerjakannya? Kenapa? Ada kesulitan? Tidak. Cari struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Ini teksnya dibaca dulu, dipahami dulu. Ya, Bu. Kenapa?
kamu lagi gimana? Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kalau ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya ya. Gini aja. Oke, bisa? Sudah selesai?
Yang ini kenapa dilewat pengerjaannya? Yang ini? Nggak ketemu apa gimana? Nggak ketemu, nggak ada. Ada? Ya. Kalau salah satu struktur dan kebahasaannya tidak ada dalam teks, jangan ditulis ya, jangan diada-adain. Ya? Masih belum selesai? Ya. Gitu. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Semuanya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah selesai semua ya? Oke, sudah selesai semua. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Bukan kita, tapi kalian ya. Kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan teman-teman. Kita diskusikan jawaban yang sudah kelompok kita dapatkan. Boleh? Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Sudah selesai? Boleh lewat sini. Dengarkan ya teman-temannya ya. Nanti silakan kalian tanggapi dengan membuat pertanyaan. Ya, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dua orang muda sudah berbincang. Informasikan adalah bagian pembukaan yang memperkenalkan Papua dengan Kalian satu. Tema, saya sekarang menjadi ilmu politik. Kalau belum ada, selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu aja perhatikan si Tono ya udah ya Udin sudah sebagian Udin. Barangkali saja beliau capek atau waktunya tidak kuat berdiri. Penjelasan awal percakapan muncul rasa heran dari salah satu tokoh terhadap sebuah keputusan. Dokter Ricis, istri atau kutipan teks. Tolong, bukan itu suaminya Udin, sebab dia juga seorang pejabat. Udin, kalau apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, selama ini penjelasan atau analisis. Pertanyaan itu belum berlaku dengan mulai dibahas. Penjelasan atau analisis. Reaksi terhadap kritis menurut seluruh pembahasan ada sekitar 7. Apakah ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa peran kata kerja aktif seperti berbincang-bincang, mengajar, atau duduk dalam memperjelas tindakan tokoh? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, izin bertanya. Apa kritis yang ingin disampaikan penulis melalui sindiran pejabat dan kursi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Berbincang-bincang menunjukkan suasana santai antara Udin dan Tono. Mengajar memberi informasi tentang profesi tokoh yang dibicarakan. Guru menjadi bagian penting karena menjadi pusat masalah dan humor. Tanpa kata kerja aksi, situasi dan tindakan setiap tokoh akan merasa kabur. Apakah sudah cukup? Dan saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Kritik yang ingin disampaikan adalah bahwa sebagian pejabat sangat terobsesi dengan jabatannya. Mereka takut kehilangan kursi kekuasaan. Apakah sudah cukup? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Buku abstraksi isi kata kutipan adalah di kantin sebuah universitas Udin dan Dono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Penjelasan atau analisis adalah bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh dan latar belakang. Struktur orientasi, isi atau kutipan teksnya adalah Tono. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, berdiri saja diperhatikan si Tono. Ya Udin, tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Penjelasan atau analisis adalah awal percakapan muncul rasa heran dari salah satu tokoh terhadap perilaku dosen. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab ini juga seorang pejabat, Udin. Itu apa hubungannya, Tono? Ya, kalau dia diberi takut kursinya dimiliki orang lain. Udin, saya tanya. Penjelasan analisis. Atau pertanyaan muncul penyebab perilaku dosen mulai dibahas. Reaksi terhadap krisis muncul tunjuk bahwa akan ada sindiran lucu. Kalimat langsung, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, membuat dialog terasa hidup dan nyata, ditandai dengan tanda kutip. Kalimat retoris, di kantin sebuah universitas memberi konteks tempat peristiwa. Kata kerja aktif, bincang-bincang, mengajar, berdiri, duduk, menunjukkan aktivitas tokoh dalam cerita. Kalimat seru, love, menunjukkan ekspresi spontan dan emosi tokoh. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya dari kelompok 1. Bagian mana dari cerita yang menurut kalian paling lucu? Mengapa? Ada lagi? Izin bertanya dari kelompok 3. Teks ini tidak memiliki koda. Menurut kalian, apakah ketiganya koda membuat cerita kurang lengkap atau justru membuat perubahan lebih kuat? Baik, izin menjawab. Dari kelompok 4. Tidak adanya kode justru membuat humornya lebih kuat. Cerita berhenti tepat pada sindiran tentang kursi, pembaca langsung tertawa sekaligus paham maksud kritiknya tanpa perlu penutup yang memperjelas. Jelas? Izin menjawab dari kelompok 1. Bagian yang paling lucu saat Tono mengatakan bahwa dosen tidak mau berdiri karena takut kursinya diduduki orang lain. Kelucuan muncul karena alasan tersebut tidak masuk akal secara logis, tetapi sangat masuk akal sebagai sindiran melekat pada kursinya, seolah takut kehilangan jabatan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau di depan saja, tepuk tangan dong. Boleh kelompok 3, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan hasil analisa kami mengenai struktur dan kaidah kebahasan pada teks anekdot yang tertutur dosen yang juga menjadi pejabat. Jika di sebuah universitas, ketika berdua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Contoh, saya heran dosen ilmu politik kalau belajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begini saja, perhatikan Tison. Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya. Udin, sebabnya juga seorang pejabat. Udin, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin, tanda tanya. Baik, dari cerita tersebut kami telah menemukan struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur artinya di sebuah universitas, Udi dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Penjelasannya, bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh dan latar tempat. Orientasinya, Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan Tono. Ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya sudah tidak kuat berdiri. Penjelasannya, awal percakapan muncul rasa heran dari salah satu tokoh terhadap perilaku dosen. Tono, bukan itu sebenarnya dia juga seorang pejabat. Apa hubungannya soalnya lalu jadi takut ketika dibuka aneh konteks atau pertanyaan muncul penyebab perilaku dosen mulai dibahas. Jadi adanya reaksi terhadap krisis muncul bertunjuk bahwa akan adanya kemungkinan lucu. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Jalur hidup ternyata ditandai dengan tanda kutip. Musik dan koran di kantin sebuah universitas menjadi konteks tempat peristiwa. Berbincang-bincang mengejar berdiri duduk. Menunjukkan aktivitas tokoh dalam cerita. Kalimat seri. Ya. Menunjukkan ekspresi spontan dan emosi tokoh. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya dari kelompok 1. Kenapa bagian krisis dalam cerita ini bisa dianggap sebagai sumber? Ada yang ingin bertanya lagi? Ingin bertanya. Apa fungsi orientasi dalam teks anekdot yang kalian analisis dan bagaimana bagi Rizky membangun situasi cerita awal? Saya ingin jawab dari kelompok 4. Orientasi berfungsi memperkenalkan masalah awal melalui percakapan 2 tokoh. Setiap situasi ini membangun dasar cerita, memunculkan dan ketenangan
yang membaca dan menjadi pejabat kritis yang kritis Bagian kritis menjadi sindiran karena menggunakan alasan lucu untuk menggambarkan sikap pejabat yang tidak mau melepaskan jabatannya. Baik, mungkin sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Kelompok 4 terakhir, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dipresentasikan oleh Ibu. Struktur atraksi dibantu sebuah universitas, izin dan membawa 2 orang mahasiswa yang sedang berbincang. Penjelasan. Bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh dan latar tempat. Orientasi Tono. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begini saja diperhatikan si Tono. Ya, Udin tahu sebabnya. Udin barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Penjelasan. Awal percakapan muncul rasa heran dari salah satu tokoh terhadap perilaku dosen. Tono, bukan itu sebabnya, sebab dia juga seorang pejabat. Apa hubungannya? Tono ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Jadi memberi reaksi kenapa? Kalimat langsung. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kondisi temporal di sebuah universitas, kata kerja aksi, bincang, mengajar, berdiri, duduk, kalimat seru. Tanda tanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bagaimana penggunaan kalimat langsung dalam teks ini membantu menghidupkan dialog? Izin menjawab pertanyaan kelompok 3. Kalimat langsung membuat pembaca seolah-olah ikut mendengar percakapan Udin dan Nono secara nyata. Dialog terasa lebih hidup, ekspresif, dan natural. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Bagaimana hubungan antara kritis dan reaksi dalam membangun humor kritik sosial? Izin menjawab dari kelompok 2. Dalam bagian kritis, tolong mengungkapkan alasan yang bersifat sakit. Diteruskan yang pejabat takut berdiri karena kursinya disediakan orang. Bagian reaksi yang menunjukkan dengan ketidakpercayaan. Membuat humor terasa lebih hidup karena menggambarkan keterkejutan dan kebingungan. Sudah jelas, cukup sekian dari saya. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke, sama ya semua jawabannya? Tidak ketemu dengan koda dan juga tidak bertemu dengan kalimat retoris. Apa sih yang mencoba penulis sampaikan dalam teks anekdot itu? Pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam teks anekdot? Apa judulnya? Judulnya apa? Dosen juga yang menjadi pejabat. Oke, apa sih itu?
Pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Apa Nadia? Pesan kritik sosial. Pesan apa? Kritik sosial. Kritik sosial ya. Pesannya apa? Sindiran terhadap pejabat yang sangat takut kehilangan jabatannya atau menyebabkan sampai terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang mencoba disampaikan itu si pejabatnya takut kursinya direbut sama orang lain sampai terbawa dalam kehidupan kenyataan. Padahal ketika dia bekerja sebagai dosen, itu si kursi DPR-nya, kursi jabatannya tidak harus dibawa-bawa ke dalam kampus. Kursi ini dengan kursi jabatan itu berbeda. Itu namanya makna idiomatis. Makna idiomatis itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi makna kursi, kata kursi di situ itu menggunakan makna idiomatis. Kalau makna kursi yang sebenarnya itu adalah tempat duduk. Kalau di dalam teks itu makna kursinya itu adalah jabatannya takut diambil oleh orang. Kenapa sih tidak ada koda? Kenapa tidak ada koda katanya tadi? Kelompok mana tuh yang dapat pertanyaan? Tidak ada koda, kenapa? Izin menjawab dari kelompok 2. Iya, boleh. Tidak adanya koda justru membuat humornya lebih kuat. Cerita berhenti tepat pada sindiran tentang kursi. Pembaca langsung tertawa sekaligus paham maksud kritisnya tanpa perlu penutup yang memperjelas. Ya, kenapa tidak ada koda? Karena kritiknya hanya sampai situ, supaya si pembacanya paham. Makanya si penulisnya sengaja tidak memberikan koda atau penutup. Kalau ditambah penutup lagi, malah pembacanya bingung. Ini makna lucunya, makna kritiknya ada di bagian mana? Itu oke, paham? Paham ya? Karena sudah betul semua. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Hari ini sudah tercapai, paham semua. Oke, karena masih tegang, masih pusing setelah presentasi tadi, ada ice breaking lagi. Masih ingat? Masih. Tepuk semua tangan. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya? Sampai 5. Oke, kita mulai. Semangat? Semangat dong. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Kelebihan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Untuk pelajaran berikutnya minggu depan, silakan kalian mempelajari teks hikayat. Dibaca apa itu teks hikayat, bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana apa kebahasaannya, cirinya, strukturnya. Karena pelajaran bahasa Indonesia tidak akan luput dari ciri kebahasaan dan struktur. Yang namanya teks pasti punya itu. Oke. Simpulan hari ini apa sih? Apa yang sudah kamu dapat di dalam pelajaran ini? Ada kesulitankah? Tidak. Tidak ada kesulitan? Tidak. Tidak ada?
Paham? Paham ya? Jadi kesimpulannya bahwa kritik, ketika kita menyampaikan kritik itu ternyata tidak harus disampaikan secara dengan marah-marah. Bisa loh ternyata menyampaikan kritik dengan humor, dikemas oleh humor, kelucuan. Justru ketika kita menyampaikan kritik dengan kelucuan, malahan si orangnya lebih merasa tersindir. Tapi ingat, ketika kita menyampaikan kritik, itu tidak boleh langsung mengenai pribadinya. Tidak boleh membawa-bawa fisik. Tidak boleh ya. Oke. Sebelumnya sebelum pulang ya, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu. Silakan berdoa sebelum pulang. Mau pulang? Mau. Mau pulang? Mau? Kita tebak-tebakan lebih dulu. Oke? Masih mengenai materi yang tadi dibahas. Orientasi itu apa sih? Orientasi itu apa sih? Izin menjawab. Boleh? Orientasi berfungsi memperkenalkan masalah awal melalui percakapan sebuah tokoh. Situasi ini membangun suatu cerita menunjukkan hasil membaca dan menjadi pejabat menuju kritis yang etis kemudian itu. Jadi orientasi itu adalah Jadi orientasi itu adalah memperkenalkan masalah awal. Belibet kayaknya ya. Oke, tepuk tangan buat Alga nih. Kalau kalimat seru itu apa sih? Ada yang tahu? Kalimat seru apa? Ayo. Kalimat seru apa? Izin menjawab dari kelompok 2. Kalimat seru Boleh, adalah yuk. kalimat reaksi pada krisis. Kalimat seru itu adalah Kalimat reaksi pada krisis. kalimat seru. Kalimat seru apa? Ada yang masih ingat? Ya, boleh lihat. Kalimat seru adalah kalimat yang menunjukkan ekspresi fenomena wow atau seru. Kalimat seru adalah kalimat yang menunjukkan reaksi atau ekspresi terhadap krisis, terhadap kritik sosial. Contohnya adalah kata wow, aduh, oh, aduh, gimana ya? Itu adalah kalimat seru. Tepuk tangan dong buat Lia. Oke. Sudah paham? Masih bingung? Tidak? Sudah paham ya? Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa lebih dulu. Algani boleh dipimpin doanya lebih dulu. Dulu siap. Belum pulang kita ucapkan hamdalah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, pelajaran minggu depan itu adalah apa tadi? Belajar teks hikayat. Ya, cari-cari materinya. Bu, boleh tidak nanti meminjam buku paket di perpus? Boleh. Silahkan diambil, tapi tidak boleh dibawa pulang. Pelajari di rumah, di dalam kelas, di waktu senggang. Oke. Harapan kalian ketika sudah mempelajari teks anekdot ini apa sih? Harapannya apa? Ada? Bisa? Harapannya apa? Ketika sudah selesai mempelajari teks anekdot, kalian punya harapan nih. Harapannya apa sih? Apa, Upi? Bisa mengkritik secara baik dan tidak menyindir pribadi. Tapi sindir-sindirannya tidak boleh di snap WA ya. Ya. Nggak boleh sindir-sindiran di snap WA, sindir aja langsung. Gitu ya. Harapannya adalah agar kalian bisa mengkritik seseorang dengan baik dan benar dan sopan tanpa menyinggung pribadi. Oke. Terima kasih. Harapan Ibu juga semoga kalian bisa menerapkan materi yang sudah kalian dapat hari ini ke yang lainnya, ke kelas yang lainnya, boleh berbagi ilmu. Oke, atau mungkin ke orang-orang umum, ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Kita bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rapi dulu. Karena kalian datang ke sini rapi, pulang juga harus rapi. Dilihat lagi, ada sampah tidak? Kalau ada sampah dibuang, dipungut dan dibuang. Oke, sudah selesai? Sudah rapi? Oke. Sudah, terima kasih. Boleh pulang. Boleh pulang. Terima kasih. Pulang ke rumah ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Bu, jangan nyusul beta. Bu.